Ada saat-saat ketika kita bangun di pagi hari dan menyadari bahwa dunia bergerak terlalu cepat, sementara hati kita tertinggal beberapa langkah di belakang. Kita mencoba menyesuaikan diri, berlari bersama ritme kehidupan, namun tetap saja ada ruang hening yang tidak bisa diabaikan. Di ruang kecil itulah, kita sering bertanya, bukan kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Para filsuf Stoa pernah berkata bahwa kedamaian lahir ketika kita mampu membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang harus kita lepaskan. Dan mungkin di tengah kesibukan yang tak kunjung berhenti, kita sebenarnya sedang diajak untuk kembali kepada prinsip sederhana itu. Menenangkan batin sebelum menata langkah. Selamat datang di ruang ini, tempat di mana keheningan tidak dimaknai sebagai kesepian, melainkan sebagai jembatan untuk mengenal diri, memahami makna hidup, dan menemukan arah baru yang lebih selaras dengan hati. Kesunyian di tengah keramaian digital adalah paradoks yang semakin sering saya temui dalam kehidupan modern. Di satu sisi, dunia menawarkan ribuan cara untuk terhubung. Notifikasi datang tanpa diminta, pesan masuk sebelum sempat saya bernapas, dan arus informasi mengalir begitu deras hingga sulit dibendung. Namun di sisi lain, justru pada saat semua itu terjadi, saya merasa kerinduan yang kuat untuk kembali pada ruang hening. Ruang yang tidak menuntut saya untuk merespons apapun, tidak memaksa saya untuk terlihat aktif, dan tidak membebani saya dengan ekspektasi sosial yang tak pernah berhenti berkembang. Ada saat-saat ketika saya duduk di tengah keramaian maya, lini massa yang terus bergerak, percakapan grup yang seolah tak pernah henti, dan berbagai opini yang berseliweran. Semuanya terdengar riuh, tetapi riuh yang tidak benar-benar berarti. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, saya menyadari bahwa saya tidak sedang terhubung. Saya hanya sedang tenggelam. Tenggelam dalam rutinitas digital yang membuat saya lupa bahwa pikiran juga membutuhkan ruang kosong untuk bernapas. Kesunyian bagi saya menjadi tempat perlindungan. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan jarak yang dengan sengaja saya ciptakan agar bisa kembali mendengarkan diri sendiri. Dalam keheningan itulah, saya belajar membedakan mana suara dunia dan mana suara hati. Saya mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu saya ketahui, tidak semua percakapan perlu saya ikuti, dan tidak semua informasi layak saya serap. Ada batas yang harus dijaga, karena otak manusia bukan wadah tanpa dasar. Di ruang sunyi itu, saya merasakan fokus yang perlahan pulih. Pikiran yang sebelumnya terpecah oleh banyaknya stimulus mulai merapat kembali. Saya bisa mengamati diri saya dengan lebih jernih. Bagaimana saya merasa, apa yang sebenarnya saya butuhkan, dan kemana saya ingin melangkah setelah jeda ini. Kesunyian memberi saya kesempatan untuk berhenti sejenak dari keharusan menjadi selalu hadir yang dibangun oleh budaya digital. Kadang saya bertanya-tanya, apakah ketakutan kita terhadap kesunyian sebenarnya adalah ketakutan untuk berhadapan dengan diri sendiri? Karena ketika dunia luar tidak lagi bising, suara-suara dari dalam menjadi lebih jelas terdengar. Dan mungkin itu yang membuat banyak orang gelisah. Namun bagi saya, justru disitulah letak nilainya. Kesunyian adalah dialog personal yang selama ini tertunda. Pada akhirnya, saya semakin yakin bahwa di tengah keramaian digital yang tidak pernah tidur, kesunyian bukanlah pelarian. Kesunyian adalah pilihan sadar, pilihan untuk kembali pada inti diri yang kerap hilang dalam riuhnya dunia maya. Tidak semua kesunyian berarti kesepian. Bagi saya, kesunyian adalah jeda untuk pulang pada diri sendiri. Dalam kehidupan modern yang penuh tuntutan, saya semakin memahami bahwa menyendiri bukan lagi semata pilihan emosional, melainkan bentuk perawatan diri yang nyata. Di tengah ritme hidup yang terus berlari, saya mendapati bahwa ada kelelahan yang tidak bisa diatasi hanya dengan tidur, liburan singkat, atau sekadar mengalihkan perhatian. Ada jenis letih yang hanya dapat dipulihkan melalui kesediaan untuk berhenti, kembali ke dalam diri, dan memberi ruang bagi keheningan. Kesunyian dalam konteks ini berubah menjadi bagian penting dari self-care yang jarang dibicarakan. Seringkali hidup mendorong saya untuk selalu siap merespons pesan, siap menangani pekerjaan, siap menjadi tempat cerita orang lain, bahkan siap menjadi versi terbaik dari diri saya setiap saat. Namun tidak seorang pun yang bisa terus siap tanpa henti.
Ada batas-batas yang tidak terlihat tetapi nyata, yang jika dibiarkan terlampaui akan membuat saya merasa jauh dari siapa diri saya sebenarnya. Menyendiri memberi saya kesempatan untuk merawat batas tersebut, untuk berkata pada diri sendiri bahwa saya juga berhak untuk berhenti sejenak tanpa harus merasa bersalah. Di momen-momen kesunyian itu, saya merasakan sesuatu yang tidak bisa saya temukan dalam interaksi sosial, betapapun hangatnya. Ada ruang untuk menata pikiran yang berserakan akibat tumpukan rutinitas dan ekspektasi. Dalam keheningan, saya bisa membedakan mana beban yang sebenarnya perlu saya pikul dan mana yang hanya saya tanggung karena dorongan untuk terlihat kuat. Disitulah saya mengerti bahwa kesunyian bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk mengatur ulang diri. Menyendiri juga memberi saya ruang untuk mengevaluasi perasaan yang sering kali terabaikan. Di antara kesibukan, saya kerap lupa menanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang saya rasakan? Pertanyaan sederhana itu justru sulit terdengar ketika hidup dipenuhi percakapan, notifikasi, dan tuntutan untuk selalu terlibat. Namun saat saya duduk dalam kesunyian, saya bisa menafsirkan kembali emosi yang melintas, kegelisahan yang saya alami, kebahagiaan kecil yang mungkin terlewat, atau luka yang diam-diam meminta perhatian. Saya menyadari bahwa bentuk self-care ini tidak selalu dipahami oleh orang lain. Ada yang menganggap menyendiri sebagai tanda menjauh, padahal yang saya lakukan hanyalah kembali ke diri sendiri, agar nanti saya bisa hadir dengan lebih utuh. Kesunyian adalah cara saya mengisi ulang energi, menyalakan kembali semangat yang meredup, dan menyeimbangkan perasaan yang sempat kacau. Pada akhirnya, saya melihat kesunyian sebagai hadiah, ruang di mana saya bisa mendengar suara yang paling penting, suara hati saya sendiri. Dan dalam masyarakat yang terus bergerak, saya semakin yakin bahwa mencintai kesunyian adalah salah satu bentuk keberanian. Keberanian untuk menjaga diri, memahami diri, dan merawat jiwa yang sering kali terlupakan. Ada satu tekanan sosial yang semakin saya rasakan dalam kehidupan modern. Kewajiban untuk selalu ada. Ada dalam percakapan, ada dalam komunitas, ada dalam notifikasi, ada dalam ekspektasi orang lain. Seakan-akan nilai seseorang ditentukan oleh seberapa cepat ia merespons, seberapa sering ia terlihat aktif, atau seberapa banyak ia terlibat dalam dinamika sosial yang terus bergerak. Tekanan ini, meskipun tidak selalu diucapkan, begitu terasa dalam ritme hidup yang seolah tidak memberi ruang untuk hening. Dan disinilah saya mulai menyadari betapa pentingnya kesunyian sebagai bentuk perlawanan personal, perlawanan yang tenang tetapi tegas. Saya sering bertanya pada diri sendiri, sejak kapan ketidakhadiran dianggap sebagai kesalahan? Sejak kapan jeda menjadi tanda kelemahan? Dunia modern menempatkan kehadiran sebagai mata uang sosial, sehingga siapapun yang memilih mengambil jarak seringkali dipandang aneh, bahkan dicurigai. Namun saya menyadari bahwa ada momen ketika kehadiran terus-menerus justru mengikis diri saya sedikit demi sedikit. Saya berada di banyak ruang, namun tak benar-benar berada di manapun. Saya menjadi hadir untuk semua orang, tetapi absen untuk diri sendiri. Kesunyian memberi saya kesempatan untuk membebaskan diri dari kewajiban semu itu. Ketika saya memilih untuk tidak merespons pesan secara instan, atau ketika saya memutuskan untuk tidak mengikuti percakapan grup yang tak ada habisnya, saya bukan sedang menjauh. Saya hanya sedang menata ulang relasi saya dengan dunia luar. Dalam kesunyian, saya dapat mengingat kembali bahwa saya adalah individu dengan batas, bukan mesin yang bisa diakses kapan saja. Saya menemukan bahwa kesunyian membuat saya kembali pada esensi hubungan yang sebenarnya. Justru ketika saya tidak sibuk memenuhi tuntutan untuk selalu ada, saya bisa merasakan interaksi yang lebih tulus. Saya menjadi lebih sadar tentang kapan saya ingin hadir, bukan karena kewajiban, tetapi karena niat. Saya mulai memahami bahwa kehadiran yang dipaksakan tidak pernah benar-benar berarti. Ia hanya menjadi formalitas yang melelahkan. Dalam hening saya menyadari bahwa saya tidak perlu selalu tampil kuat, selalu cepat, atau selalu siap. Saya tidak perlu memenuhi ekspektasi yang memosisikan manusia seperti perangkat yang tidak boleh offline. Kesunyian membantu saya menerima bahwa ketidakhadiran bukan bentuk penolakan. Ia adalah bentuk perlindungan.
Dan meskipun dunia terus berputar, saya tahu bahwa mengambil jarak sesekali bukanlah sebuah pelarian. Itu adalah cara saya untuk bertahan. Kesunyian menjadi ruang pribadi yang saya jaga, bukan sebagai upaya menjauh dari orang lain, tetapi sebagai cara menjaga agar saya tidak hilang dari diri sendiri. Dengan begitu, ketika saya kembali hadir, saya melakukannya dengan penuh. Bukan sekadar muncul karena tuntutan sosial yang tak pernah benar-benar berhenti. Dalam arus kehidupan modern yang begitu menuntut, saya semakin menyadari bahwa mengenali batas diri adalah kemampuan yang seringkali diabaikan. Dunia saat ini seperti mesin raksasa yang tidak pernah berhenti bergerak, dan setiap orang didorong untuk ikut berlari, seolah-olah berhenti, sesaat berarti tertinggal. Budaya produktivitas yang diagungkan membuat saya, dan banyak orang lainnya, terjebak dalam keyakinan bahwa menjadi lelah adalah kelemahan, dan bahwa mengambil jeda adalah tindakan yang tidak perlu. Namun semakin lama saya menjalani hidup seperti itu, semakin terasa bahwa ada batas-batas internal yang selama ini saya abaikan demi memenuhi tuntutan dari luar kesunyian. Bagi saya, menjadi satu-satunya ruang di mana batas-batas itu dapat saya lihat dengan jelas. Ketika saya mengambil jarak dari hiruk-pikuk pekerjaan dan ekspektasi sosial, saya bisa mendengar sinyal halus yang biasanya teredam. Rasa letih yang tidak dapat lagi disangkal, kelelahan pikiran yang mencoba berteriak meski tertutup rutinitas, atau kekosongan batin yang perlahan terbentuk akibat memaksa diri untuk terus kuat. Dalam kesunyian, saya dapat mengakui kenyataan bahwa saya bukan mesin. Saya adalah manusia yang memiliki batas, ritme, dan kebutuhan untuk beristirahat. Saya sering melihat bagaimana masyarakat modern memuja produktivitas seperti sebuah standar moral baru. Siapapun yang bekerja lebih keras dianggap lebih berharga. Siapapun yang mengambil waktu untuk beristirahat sering dipandang belum cukup berusaha. Tekanan semacam itu membuat saya lupa bahwa tubuh dan pikiran memiliki hak untuk berhenti. Dan ironisnya, justru dalam upaya memenuhi standar produktivitas yang terus meningkat, saya malah semakin jauh dari kualitas diri yang sebenarnya saya inginkan. Saya bekerja tetapi kehilangan kreativitas. Saya bergerak tetapi kehilangan arah. Kesunyian mengajarkan saya pentingnya jeda. Di saat dunia luar terus menuntut kecepatan, hening menawarkan kesempatan untuk menstabilkan diri. Di dalamnya, saya dapat bertanya, sejauh mana batas saya? Apakah saya mengejar sesuatu karena benar-benar ingin, atau hanya karena tekanan untuk terlihat mampu? Dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu, saya menemukan bahwa mengenali batas bukanlah bentuk kemunduran, melainkan strategi untuk bertahan dan tumbuh tanpa mengorbankan diri sendiri. Ketika saya mulai menghormati batas yang saya miliki, saya menyadari bahwa kualitas hidup justru meningkat. Saya tidak lagi merasa harus tampil sempurna setiap saat. Saya mulai menerima bahwa ada hari ketika saya perlu melambat, ada masa ketika saya harus mundur selangkah, dan ada momen ketika kesunyian menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan sampingan. Pada akhirnya, kesunyian menjadi guru yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk terus bergerak tanpa henti, melainkan kemampuan untuk tahu kapan harus berhenti. Di dalam hening, saya belajar bahwa menghargai batas diri bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kedewasaan bahwa saya memahami diri saya cukup dalam untuk menjaga kelangsungan hidup batin saya sendiri. Dan dalam dunia yang terus mendorong untuk lebih, saya justru menemukan keberanian dalam mengatakan, cukup untuk hari ini, saya butuh ruang untuk kembali menjadi diri saya. Di tengah derasnya arus informasi yang mengalir tanpa henti, saya semakin merasakan bahwa pikiran manusia tidak dirancang untuk menyerap semuanya. Setiap hari, saya disuguhkan berita baru, opini publik, perdebatan yang tak pernah selesai, serta konten yang berlomba-lomba menarik perhatian. Seolah dunia digital memaksa saya untuk terus mengetahui, terus mengikuti, dan terus memahami, tanpa memberi kesempatan bagi otak untuk berhenti sejenak. Namun pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak semua informasi layak masuk ke dalam ruang batin saya. Dalam kesunyian, saya akhirnya dapat memilah mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya membuat pikiran saya semakin bising. Overstimulasi informasi adalah realitas yang sulit dihindari. Dengan sekali sentuh layar, ribuan perspektif dan berita dapat muncul bersamaan.
Saya merasa seperti dilemparkan ke tengah pasar besar yang setiap pedagangnya berteriak agar saya mendengarkan. Dalam kondisi seperti itu, saya sering kali kehilangan kemampuan untuk mendengar suara sendiri. Pikiran saya terpecah, fokus saya menguap, dan perasaan saya menjadi kabur. Informasi yang seharusnya membantu saya memahami dunia, justru membuat saya kewalahan oleh dunia itu sendiri. Kesunyian bagi saya menjadi tempat untuk mengambil kembali kendali atas pikiran. Ketika saya sengaja memutus aliran informasi, meski hanya sejenak, saya dapat merasakan tubuh saya bernapas lebih pelan. Dalam keheningan, tidak ada yang memaksa saya untuk tahu, tidak ada desakan untuk mengikuti perkembangan, dan tidak ada tuntutan untuk bersuara. Saya bisa menata kembali isi kepala saya yang sebelumnya berantakan, seperti lembaran kertas yang ditiup angin. Di ruang sunyi itu, saya bertanya pada diri sendiri, informasi mana yang benar-benar penting, mana yang hanya membawa kecemasan tanpa manfaat, mana yang seharusnya saya tinggalkan. Saya menyadari bahwa saat saya menerima terlalu banyak informasi, saya sebenarnya kehilangan sebagian diri saya. Kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu sepenuhnya. Kehilangan momen untuk berpikir mendalam, dan kehilangan ruang untuk membiarkan intuisi bekerja. Modernitas membuat kecepatan menjadi segalanya. Tetapi justru di dalam kesunyian, saya dapat menemukan kedalaman. Sesuatu yang tidak pernah ditawarkan oleh banjir informasi. Keheningan memberi saya kesempatan untuk mengembalikan batas bagi pikiran saya. Ini bukan tentang mengasingkan diri atau menolak teknologi, tetapi tentang menciptakan jarak yang memungkinkan saya menjaga kesehatan mental. Saya belajar bahwa tidak mengetahui semuanya bukanlah kelemahan. Itu adalah pilihan sadar untuk menjaga kejernihan batin. Pada akhirnya, kesunyian menjadi bentuk perlindungan pribadi dari dunia yang terlalu bising. Di ruang hening itu, saya menemukan bahwa pikiran yang tenang jauh lebih berharga daripada pikiran yang penuh informasi. Tetapi kehilangan arah kesunyian, meski sederhana, adalah cara saya untuk tetap waras di tengah badai data yang tidak pernah berhenti bergerak. Ada satu hal yang perlahan saya pahami seiring bertambahnya usia. Kesunyian memiliki kemampuan yang unik untuk membuka pintu-pintu lama dalam diri saya. Pintu-pintu yang selama ini saya biarkan tertutup rapat karena kesibukan, distraksi, atau mungkin karena saya tidak cukup berani untuk melihat apa yang ada di baliknya. Dalam keramaian sehari-hari, luka-luka lama itu seakan tertidur. Bukan karena telah sembuh, tetapi karena tenggelam oleh tugas, percakapan, dan rutinitas yang bergerak tanpa henti. Namun ketika saya masuk ke dalam kesunyian, semua yang pernah terabaikan kembali muncul, meminta untuk dipahami, bukan lagi dihindari. Saya menyadari bahwa kesunyian bukan hanya ruang untuk istirahat, melainkan juga cermin, sebuah cermin besar dan jernih yang memantulkan hal-hal yang tak sempat saya hadapi. Ada perasaan-perasaan samar yang selama ini saya anggap tidak penting, padahal diam-diam mereka membentuk cara saya bersikap. Ada luka-luka kecil yang saya abaikan demi tampil kuat, padahal bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Dan di dalam kesunyian, semuanya kembali terlihat dengan jelas. Terkadang terlalu jelas. Dalam hening yang panjang itu, saya akhirnya menyadari betapa banyak hal yang selama ini saya simpan begitu dalam. Emosi-emosi yang saya tekan demi menjaga ketenangan sekitar, kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan, keputusan-keputusan yang saya ambil bukan karena kehendak diri, melainkan karena tekanan keadaan. Kesunyian membuat saya tidak punya pilihan lain selain mendengar suara-suara yang selama ini saya bungkam. Awalnya tentu saja, ini membuat saya tidak nyaman. Tidak mudah mengakui bahwa saya pernah terluka oleh sesuatu yang saya anggap sepele. Tidak mudah menyadari bahwa beberapa respons saya di masa kini ternyata dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa lama yang tidak pernah saya selesaikan. Tetapi justru dalam ketidaknyamanan itulah proses penyembuhan mulai terjadi. Luka, betapapun kecilnya, tidak dapat sembuh bila terus ditutup rapat tanpa pernah disentuh. Kesunyian memberi saya ruang untuk perlahan-lahan membongkar lapisan-lapisan diri yang selama ini saya tutupi. Saya belajar bertanya dengan jujur, mengapa saya sedih? Mengapa saya marah? Mengapa saya takut? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sederhana, tetapi jawabannya seringkali membutuhkan keberanian untuk melihat jauh ke dalam diri. Dalam dunia yang serba cepat, kita jarang diberi kesempatan untuk merenungkan hal-hal seperti itu.
Namun kesunyian memaksa saya untuk memperlambat langkah, memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Seiring waktu saya mulai memahami bahwa menghadapi luka lama bukan berarti membuka kembali kesedihan, tetapi memberi kesempatan bagi diri untuk tumbuh. Kesunyian tidak lagi terasa sebagai ruangan kosong, melainkan sebagai tempat duduk yang tenang, di mana saya akhirnya bisa berbincang dengan diri sendiri tanpa terganggu hiruk-pikuk dunia luar. Pada akhirnya, saya sampai pada pemahaman bahwa kesunyian bukanlah musuh, tetapi sahabat yang membantu saya memulihkan diri. Dalam keheningan, saya belajar mengakui masa lalu tanpa tenggelam di dalamnya. Saya belajar memaafkan apa yang harus dimaafkan dan menerima apa yang tidak dapat diubah. Kesunyian, dengan semua kejujurannya yang terkadang menyakitkan, ternyata adalah ruang penyembuhan yang paling tulus yang pernah saya temui. Di tengah derasnya arus perbandingan sosial yang menjadi ciri khas kehidupan modern, saya seringkali merasa terseret ke dalam pusaran yang membuat saya lupa siapa diri saya sebenarnya. Media sosial menghadirkan dunia yang seolah-olah dekat, tetapi justru menjauhkan saya dari diri sendiri. Dengan begitu mudahnya saya melihat pencapaian orang lain, kebahagiaan yang mereka tampilkan, atau kesuksesan yang mereka bagikan, saya kerap merasa terpanggil untuk mengejar sesuatu yang bahkan bukan keinginan saya. Dalam keadaan seperti itu, kesunyian menjadi satu-satunya ruang di mana saya bisa kembali membangun identitas saya tanpa gangguan, tanpa perbandingan, dan tanpa tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang tidak pernah saya tetapkan. Saya mulai menyadari bahwa keheningan memberi saya kesempatan untuk menghilangkan suara-suara eksternal yang begitu keras. Suara yang mengatakan bahwa saya harus lebih baik, lebih produktif, lebih menarik, atau lebih sukses agar layak dihargai. Ketika saya tenggelam dalam kesunyian, suara-suara itu memudar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya dapat mendengar pikiran saya sendiri. Saya dapat bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang saya inginkan? Siapa saya ketika tidak ada yang melihat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, namun jawabannya jarang saya temukan ketika hidup saya dipenuhi sorotan dari dunia luar. Ada momen ketika saya menyadari betapa seringnya saya mengukur diri berdasarkan apa yang orang lain miliki atau capai. Padahal setiap orang membawa cerita, beban, dan ritme hidup yang berbeda. Namun di ruang digital yang seragam, semua itu seolah hilang. Kita melihat hasil, bukan proses, pencapaian, bukan perjuangan, senyum, bukan luka di baliknya. Jika saya terus menilai diri berdasarkan apa yang tampak di permukaan, saya hanya akan terus merasa kurang mampu, kurang layak, kurang cukup. Kesunyian membantu saya memahami bahwa ukuran diri tidak dapat ditentukan oleh perbandingan yang dangkal. Dalam keheningan, saya mempertemukan diri saya dengan apa yang benar-benar penting. Saya menyadari bahwa identitas bukanlah sesuatu yang dibentuk oleh validasi eksternal, melainkan oleh pilihan, pengalaman, dan pengakuan jujur terhadap kekuatan serta keterbatasan saya. Saya belajar bahwa saya tidak harus memenuhi standar siapapun. Saya dapat membangun kehidupan saya berdasarkan nilai yang selaras dengan diri saya, bukan berdasarkan apa yang tampak ideal bagi dunia. Kesunyian memberi ruang bagi saya untuk kembali mencintai sisi-sisi diri yang selama ini saya abaikan karena tidak dianggap menarik bagi orang lain. Saya menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang membuat saya merasa hidup, ketenangan, kedalaman pikiran, cara saya memaknai sesuatu, atau bahkan cara saya merasakan dunia identitas saya tidak lagi bergantung pada validasi, tetapi pada pemahaman yang perlahan tumbuh dari dalam. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa mengenali diri di masa modern ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dunia menawarkan terlalu banyak cermin, tetapi tidak satu pun benar-benar memantulkan siapa diri saya sebenarnya. Justru dalam kesunyian, saya menemukan cermin yang paling jujur, cermin yang tidak menilai, tidak membandingkan, dan tidak menuntut. Dari sana, saya belajar bahwa menjadi diri sendiri adalah proses yang membutuhkan keberanian, ketulusan, dan ruang hening yang cukup untuk mendengarkan suara hati sendiri. Dalam dunia modern yang penuh ketidakpastian, saya sering merasa seperti berjalan di atas tanah yang terus bergeser. Segala sesuatu berubah begitu cepat. Pekerjaan, hubungan,
kesempatan, bahkan nilai-nilai sosial yang dulu dianggap stabil, kini bergerak mengikuti arus zaman. Di tengah kondisi seperti itu, saya menyadari betapa pentingnya memiliki ruang hening untuk bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya, kemana saya ingin pergi? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya tidak pernah muncul ketika pikiran saya dibanjiri tuntutan dan distraksi tanpa henti. Hanya dalam kesunyian saya dapat melihat arah yang saya butuhkan, bukan arah yang didorongkan kepada saya oleh dunia luar. Ketidakpastian di era modern ini sering membuat saya terjebak dalam kecemasan yang halus. Kecemasan yang tidak selalu tampak jelas, tetapi terasa menekan dari dalam. Rasanya seperti saya harus terus bergerak, terus mengejar sesuatu, bahkan ketika saya sendiri tidak yakin apa yang saya kejar. Tekanan itu semakin berat ketika saya melihat orang lain tampak begitu, pasti akan jalan hidup mereka. Namun ketika saya mengambil waktu untuk menyendiri, saya mendapati bahwa ketidakpastian itu bukan musuh. Ia adalah ruang kosong yang menawarkan kesempatan, tetapi hanya dapat saya pahami bila saya benar-benar berhenti dan mendengarkan suara diri. Kesunyian menjadi tempat di mana saya bisa jujur mengenai apa yang saya takutkan. Saya dapat mengakui bahwa saya tidak selalu kuat, bahwa saya tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan, dan bahwa saya kadang tersesat dalam pusaran pilihan yang terlalu banyak. Dalam keheningan, saya dapat menata ulang pikiran saya tanpa merasa perlu berlari mengikuti ritme yang ditentukan oleh orang lain. Saya belajar bahwa kebingungan bukanlah tanda kelemahan, ia adalah fase alami dalam perjalanan menemukan arah hidup yang autentik. Saya juga mulai memahami bahwa tidak semua arah harus ditemukan dengan cepat. Dunia modern mungkin memuja kecepatan, tetapi arah yang bermakna membutuhkan waktu untuk diresapi kesunyian, mengajarkan saya untuk menerima proses itu. Saat saya duduk dalam hening, saya membuka kembali percakapan yang selama ini saya hindari dengan diri sendiri. Nilai apa yang ingin saya pegang, apa yang membuat saya merasa hidup, dan keputusan apa yang selaras dengan diri saya, bukan hanya selaras dengan ekspektasi lingkungan. Dalam kesunyian, saya belajar mendengarkan intuisi saya, sesuatu yang sering tenggelam oleh bisingnya informasi dan opini dari luar. Terkadang arah hidup bukan ditemukan melalui logika yang rumit, melainkan melalui bisikan kecil dari dalam diri yang hanya terdengar saat dunia luar tidak lagi berisik. Keheningan memberi saya ruang untuk mendengar bisikan itu, dan justru dari situlah saya dapat melangkah lebih yakin, meski jalan di depan masih belum sepenuhnya terlihat. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ketidakpastian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Dunia mungkin selalu berubah, tetapi selama saya memiliki ruang hening untuk kembali kepada diri sendiri, saya tidak akan sepenuhnya tersesat. Kesunyian menjadi kompas yang tidak menunjukkan arah luar, tetapi arah dalam. Arah yang membawa saya lebih dekat pada kehidupan yang ingin saya jalani, bukan kehidupan yang didikti oleh dunia di sekitar saya. Ada saat-saat ketika dunia luar terasa begitu penuh, hingga pikiran saya menjadi sesak oleh segala hal yang harus dipikirkan, dipertimbangkan, atau diselesaikan. Dalam kondisi seperti itu, kreativitas terasa jauh, seakan berjalan menjauh setiap kali saya mendekat. Saya mencoba memaksakan diri untuk tetap produktif, mencoba memunculkan ide-ide baru di tengah kebisingan dan tuntutan yang tak ada habisnya. Namun semakin saya memaksanya keluar, semakin ide itu menghilang. Dari pengalaman itulah saya mulai memahami bahwa kreativitas tidak tumbuh di tengah hiruk-pikuk. Ia justru tumbuh dari kesunyian-kesunyian bagi saya, bukan sekadar ruang kosong yang bebas dari suara. Ia adalah tempat di mana pikiran dapat bernapas, di mana imajinasi dapat mengalir tanpa terganggu oleh suara-suara eksternal yang memaksa saya untuk berpikir dengan cara tertentu. Dalam keheningan, saya dapat menelusuri ide-ide kecil yang sebelumnya tersisih oleh keramaian. Saya bisa merasakan bagaimana pikiran saya bergerak lebih bebas, lebih lembut, lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Di tengah kesunyian, saya mulai menemukan kembali kenyamanan yang pernah saya lupakan. Kenyamanan untuk berimajinasi tanpa batas. Ada momen ketika saya duduk sendirian, jauh dari percakapan dan notifikasi, dan tiba-tiba sebuah ide muncul begitu saja. Bukan karena saya mencarinya, tetapi karena saya memberi ruang bagi ide itu untuk menghampiri.
Saya menyadari bahwa kreativitas tidak bisa dipaksa muncul di tengah kebisingan. Kreativitas adalah sesuatu yang datang ketika pikiran saya diberi waktu untuk mengendap, seperti air yang perlahan menjadi jernih setelah sekian lama terguncang. Kesunyian membantu saya mengingat bahwa kreativitas membutuhkan kedalaman, dan kedalaman tidak mungkin dicapai ketika pikiran terus bergerak di permukaan. Dalam keheningan, saya bisa menyelam lebih dalam ke dalam diri sendiri, menggali memori, mengolah perasaan, dan menafsirkan pengalaman dengan cara yang lebih jernih. Semua itu kemudian menjadi bahan bakar bagi ide-ide baru, bagi perspektif yang sebelumnya tidak pernah saya lihat. Saya juga mulai menyadari bahwa kreativitas bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga soal memahami diri sendiri dengan cara baru. Ide-ide yang muncul dalam kesunyian seringkali membawa saya pada pemahaman yang lebih luas tentang hidup, tentang hubungan, atau tentang perjalanan yang sedang saya tempuh. Keheningan memberi saya ruang untuk menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah, menyatukannya menjadi gagasan yang lebih utuh. Namun kesunyian tidak selalu mudah dijalani. Ada kalanya hening terasa aneh, membuat saya gelisah, karena tidak ada distraksi yang bisa saya jadikan pelarian. Tetapi justru dalam ketidaknyamanan itulah kreativitas perlahan tumbuh. Kesunyian memaksa saya untuk menghadapi pikiran saya sendiri, bukan lari darinya. Dan dari proses itu, saya menemukan bahwa ada dunia luas di dalam diri yang tak pernah saya jelajahi ketika saya terlalu sibuk menghadapi dunia luar. Pada akhirnya, saya sampai pada pemahaman bahwa kesunyian bukanlah sekadar ruang kosong. Ia adalah ladang subur bagi kreativitas. Di tempat hening itulah ide-ide tumbuh, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bisikan lembut yang datang dari dalam. Dan ketika dunia luar terasa terlalu bising, saya tahu bahwa saya hanya perlu kembali pada kesunyian untuk menemukan kembali suara kreatif saya. Suara yang selama ini tidak hilang, hanya tertutupi oleh kebisingan yang tak pernah berhenti. Ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh dalam diri saya, bahwa kesendirian tidak selalu identik dengan kesepian. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan rumit, saya sering melihat bagaimana kata sendiri diperlakukan seolah-olah sesuatu yang harus dihindari. Banyak orang merasa bahwa kesendirian adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa tidak ada yang memahami, tidak ada yang menemani, atau tidak ada yang peduli. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa kesendirian justru bisa menjadi ruang yang paling jujur, tempat di mana saya akhirnya dapat melihat diri saya apa adanya. Kesunyian memberi saya kesempatan untuk menjadi hadir bagi diri sendiri tanpa distraksi apapun. Saat saya berada dalam keheningan, saya dapat merasakan betapa selama ini saya terlalu sibuk mengejar keberadaan di luar, tetapi jarang sekali bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah benar-benar hadir di dalam. Dunia modern dipenuhi dengan tuntutan untuk selalu sosial, selalu aktif, selalu terlihat terhubung, tetapi keterhubungan yang berlebihan terkadang membuat saya kehilangan kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Ironisnya, justru dalam kesendirian, saya dapat merasakan koneksi yang paling kuat, koneksi dengan diri saya sendiri. Saya mulai menyadari bahwa kesendirian memberi saya ruang untuk memahami siapa saya ketika tidak ada sorotan, ketika tidak ada ekspektasi yang membebani. Dalam hening, saya dapat mendengar suara hati saya dengan lebih jelas. Saya dapat merasakan apa yang benar-benar saya inginkan, bukan apa yang orang lain pikir seharusnya saya inginkan. Kesendirian menawarkan kejujuran yang tidak selalu bisa saya temukan dalam kebersamaan. Bukan karena orang lain tidak tulus, tetapi karena kehadiran mereka kadang membuat saya secara tidak sadar menyesuaikan diri, berupaya untuk sesuai, atau menjaga citra tertentu. Di ruang sunyi itu, saya belajar bahwa kesendirian dapat menjadi sumber kedamaian. Saya tidak perlu selalu mengisi ruang kosong dengan suara atau aktivitas. Saya tidak perlu merasa bersalah karena memilih waktu untuk diri sendiri. Saya tidak sedang menolak siapapun. Saya sedang menerima diri saya. Ada kenyamanan yang halus saat saya duduk sendirian dan menyadari bahwa saya baik-baik saja. Bahwa saya bisa menikmati keheningan tanpa takut padanya. Tentu saja ada momen ketika kesunyian terasa berat, ketika pikiran negatif muncul,
dan rasa sepi mengintip dari balik pintu pikiran. Namun saya juga mulai belajar bahwa rasa sepi adalah bagian dari manusiawi, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kesunyian mengajarkan saya untuk berdamai dengan rasa itu, untuk merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan menjadi lebih dewasa. Dalam kesendirian, saya belajar untuk tidak lagi mencari pelarian, tetapi menemukan ketenangan. Seiring waktu, saya mulai melihat bahwa kesendirian bukanlah kondisi yang harus dihindari, tetapi ruang yang harus dirawat. Di dalamnya, saya dapat menegakkan kembali pondasi mental saya yang mungkin retak oleh tekanan hidup. Saya dapat merasakan kembali keberhargaan diri yang sempat hilang. Saya dapat mengingat bahwa saya memiliki dunia batin yang kaya, yang sering terlupakan ketika saya terlalu sibuk berada di luar diri. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak semua kesunyian berarti kesepian. Kesunyian bisa menjadi rumah yang menenangkan, tempat di mana saya belajar mendengar, merasakan, dan memahami diri dengan lebih utuh. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang begitu menuntut, kesunyian adalah ruang di mana saya bisa pulang. Bukan ke tempat tertentu, tetapi kepada diri sendiri. Di setiap perjalanan hidup, kita selalu punya kesempatan untuk berhenti sejenak, bernapas, dan memilih ulang arah yang ingin kita tuju. Arah baru hadir untuk menemani langkah itu, membantu Anda melihat hidup dengan lebih jernih, menerima diri dengan lebih tulus, dan berjalan dengan lebih tenang. Jika Anda membutuhkan tempat untuk kembali merenung, belajar, dan bertumbuh dalam keheningan yang hangat, maka arah baru adalah rumahnya. Mari melangkah bersama, perlahan namun pasti, menuju versi diri yang lebih bijaksana.